Assalamualaikum sahabat Nur Ainining dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung BDK Surabaya. Dan telah hadir bersama saya saat ini adalah Bapak Dr. Haji Solehuddin, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Soleh. Assalamualaikum. Berkenaan dengan moderasi beragama, ternyata masih banyak orang yang beranggapan sinis. Mungkin karena asumsi mereka, karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu moderasi beragama. Tentunya ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Soleh sebagai WI di Balai Diklat Keagamaan Surabaya ini. Baik, terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang menyadari bahwa banyak di antara khalayak publik atau masyarakat publik memahami moderasi beragama itu tidak sebagaimana apa yang sudah seharusnya dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Kami maklum karena memang program moderasi beragama ini sementara ini kan masih menyasar di lingkungan ASN Kementerian Agama. Hanya beberapa instansi atau lembaga dan ormas kemasyarakatan saja yang sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan dan sosialisasi moderasi beragama. Perlu kami sampaikan bahwa penguatan moderasi beragama atau dalam artian moderasi beragama itu sejatinya bukan hal baru. Ya, bukan hal baru, bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan. Sejatinya secara konsep moderasi beragama ini ya sudah lama. Bahkan secara praktis masyarakat kita ini sudah moderat. Hanya karena menghadapi berbagai tantangan, misalnya fenomena cara beragamanya yang ekstrim, kemudian yang tidak mengedepankan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang mengklaim kebenaran secara subjektif, tidak didukung dengan teori-teori kebenaran yang lain. Kemudian juga ada juga sebagian semangat beragamanya tinggi, tetapi tidak ada relevansinya atau bertolak belakang dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian pemerintah ingin mencari sebuah formula. Bagaimana sih cara yang terbaik, meskipun tidak juga dikatakan terbaik karena ingin yang ideal, tapi ini adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiar untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan miskonsep, memang ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa moderasi beragama ini titipan asing atau program barat yang dititipkan ke negara Indonesia. Kemudian ada juga sebagian yang menganggap bahwa yang dimoderatkan itu agamanya atau moderasi agama. Itu tidak benar. Bahwa yang dimaksud moderasi itu adalah cara pandang beragama, praktek beragama, pola pikir dan sikap beragama yang mengedepankan nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai pertengahan. Dan pertengahan atau wasatiyah itu sebenarnya juga ajaran agama, kan ajaran agama juga mengajarkan keseimbangan. Kita tidak boleh bekerja terus tanpa ibadah, atau sebaliknya ibadah terus tanpa bekerja. Kan begitu. Konsep agama sudah jelas tentang keseimbangan. Artinya secara prinsip bahwa moderasi beragama itu sejatinya tidak lepas dari nilai-nilai agama itu sendiri. Gitu. Bapak ada pandangan begini Pak. Dikhawatirkan moderasi agama ini akan mencampur adukkan sebuah keyakinan gitu. Antara dua keyakinan, sehingga jadi yang sebenarnya sudah jelas menjadi abu-abu ini. Gimana pandangan Bapak? Ya, saya menyadari memang sebagian masyarakat disuguhi dengan informasi-informasi yang menganggap miring tentang moderasi beragama. Contoh misalnya mereka yang contohkan kan misalnya sholawatan di
tempat Gereja. ibadah. Ya. Kemudian kita menyampaikan atau mengikuti ritual-ritual agama orang lain. Tidak demikian. Moderasi beragama itu mengajarkan kepada umatnya untuk meyakini agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa harus memasuki ranah teologi dan keyakinan agama orang lain. Silakan kalau kita menjadi seorang muslim yang baik, menjadi Nasrani yang baik, menjadi orang Hindu yang baik. Tidak sama sekali. Nah, kalau toh ada praktek-praktek keagamaan misalnya sholawatan di gereja, itu kan kasuistik. Bahkan itu tidak demikian yang kami ajarkan atau yang kami sosialisasikan, tidak melalui itu. Masih banyak cara-cara yang lebih menyelamatkan akidah kita tanpa harus masuk di ranah publik, tanpa harus masuk di teologi dan keyakinan orang lain. Ya silakan. Ya kalau kita dalam kondisi darurat misalnya sholat id enggak muat, kemudian ada tempat ibadah lain yang menampung, lah itu enggak ada masalah. Apa yang salah gitu kan? Nah, tapi itu kan tidak selamanya. Tidak, yang salah itu kalau setiap sholat di gereja, lah itu baru salah gitu kan. Nah kalau dalam tataran-tataran konteks tertentu, misalnya satu abad NU kemarin, kita di Sidoarjo, masyarakat membludak, tidak menampung, ya, tidak menampung. Dan yang terdekat ternyata tempat ibadah lain, ya, jamaah Nahdien juga banyak yang ditampung di sana. Bahkan begitu amal usaha Muhammadiyah juga. Iya, amal usaha Muhammadiyah juga ditempati ibadah, ditempati singgah, ditempati istirahat oleh warga Nahdien. Jadi cukup indah. Bahkan memang yang kita inginkan moderasi beragama adalah bagaimana terciptanya ukhuwah persaudaraan, kan itu. Nanti makanya kita perlu mengkaji indikator-indikator apa sih sejatinya moderasi beragama itu. Bisa disebutkan Pak mungkin? Ya misalnya komitmen kebangsaan, ya taat konstitusi, kemudian anti kekerasan, lalu toleransi, kemudian kita menghormati tradisi. Nah ini kan sejatinya agama juga mengajarkan, misalnya komitmen kebangsaan, ya komitmen kebangsaan itu kan mengajarkan bagaimana kita ini melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh para pemangku kebijakan. Ya, kita sudah ada namanya Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengarahkan diri kita menjadi bangsa yang baik, gitu. Warga negara yang baik. Kita hidup dan tinggal di negara kita ini negara yang damai. Maka kita pun juga harus mengisi negara ini dengan kebaikan-kebaikan. Saya kira itu tidak bertentangan dengan agama apapun. Gitu. Yang kedua misalnya toleransi. Toleransi itu juga banyak disalahartikan. Misalnya kalau dianggap toleransi itu kita harus menghadiri acara keagamaan orang lain. Tidak demikian. Tetapi pada tataran tertentu kita dialog misalnya, dialog kita dihadirkan di tempat agama lain, kemudian kita diskusi tentang kerukunan, diskusi tentang kemanusiaan, tidak ada masalah. Tapi dalam tataran dialog, dan itu diajarkan di Al-Quran juga ada namanya kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu adalah mencari titik temu, dan salah satu di antara yang bisa menjembatani berbagai persoalan-persoalan keagamaan ya dialog itu. Nah, dialog kan juga ajaran agama, gitu. Kemudian anti kekerasan. Negara apa, agama mana yang mengajarkan kekerasan? Tidak ada. Semua mengajarkan cinta Tuhan dan cinta sesama. Itu semua agama. Tidak ada satupun. Lah, Pak, itu kan ada ajaran tentang misalnya perang misalnya. Ingat, perang itu tentu ada konteks sababun nuzulnya. Maka ayat-ayat yang bersifat misalnya dalam artian dia maknai perang saat itu, ya saat itu memang bisa jadi umat Islam disuruh membela diri, sehingga tidak ada cara lain selain perang itu. Padahal itu bukan satu-satunya jalan. Gitu loh. Nah, ketika kita hadir di negara yang damai,
Ya tidak mungkin ayat perang ini dihadirkan di saat negara yang damai. Wong kita ini Tuhan menciptakan kehidupan ini supaya kita mencapai kedamaian, kok kita malah yang damai mencari kekerasan dan permusuhan. Nah ini tidak logik secara manusiawi maupun logika agama, tidak ada gitu. Ya maka di sini pentingnya menghadirkan ayat-ayat itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan konteks. Bukan ayatnya yang tidak cocok, bukan ayatnya yang tidak bisa. Kita yang sendiri yang tidak mampu menggunakan ayat-ayat. Kenapa? Karena ada ayat-ayat lain yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemanusiaan. Lah itu yang harus ditonjolkan, bukan ayat-ayat yang mengajar mensiratkan masalah perang itu. Dan perlu diketahui bahwa perang saat itu sejatinya bukan perang agama. Perang karena tidak adanya kesepakatan atau mereka melanggar kesepakatan. Bukan semata politik, Pak ya. Ya lebih banyak tentang politik. Coba misalnya antar kelompok pada masa khalifah kekhilafahan atau kekhalifahan. Itu kan rata-rata masalah politik, bukan masalah perbedaan pandangan di keagamaan, tidak. Itu hanya sebagai frame saja yang dijadikan alat untuk melawan lawan-lawan politiknya. Akhirnya muncullah firqah-firqah, kelompok-kelompok. Padahal sejatinya antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Justru yang menjadi masalah itu kan mungkin orang-orang yang pengikutnya ingin mendapatkan bagian dan seterusnya, sehingga dia melakukan manuver-manuver. Jadi rata-rata persoalan-persoalan keagamaan itu persoalannya itu diawali dari persoalan-persoalan politik itu. Kemudian yang terakhir, menghormati tradisi. Ya, menghormati tradisi itu bukan berarti kita harus mengikuti atau melaksanakan tradisi-tradisi itu. Yang penting kita ini memberikan kebebasan kepada mereka sesuai dengan tradisi mereka. Dan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, Tuhan itu melarang kepada hambanya mencemooh, ya, mengejek, mengolok-olok sesembahan mereka. Ini Al-Quran ini. Al-Quran mengajarkan itu. Tidak boleh kita ini mengolok-olok sesembahan mereka. Karena otomatis kan kalau kita menjelek-jelekkan, mengolok-olok Tuhan mereka, kan sama dengan menjatuhkan diri kita. Mengolok-olok mereka. Mereka juga mengolok kita. Otomatis sama dengan ojo ngelek-ngelekno, ngilokno wong tuamu, padha karo awakmu dilokno koncomu. Berarti kan sama dengan kita mengolok-olok mereka, itu juga sama-sama mengolok kita sendiri. Ya, makanya kita menghormati tradisi, dan kita juga tahu kok tradisi mana. Kalau toh memang ada yang tidak sesuai, kita berikan pencerahan. Lah itulah nanti akan kita lihat sebuah formula, sumber yang mapan, dalil-dalil yang bisa memberikan argumentasi ya secara nakli bahwa memang Islam yang sesungguhnya itu yang ini. Agama yang sebenarnya itu yang ini. Agama apapun, tidak hanya di Islam. Saya kira itu masalah penghormatan terhadap tradisi. Itu sebagai indikator. Sehingga nanti seandainya 4 hal atau paling tidak 4 indikator ini berjalan, bisa saja nanti konsep moderasi beragama itu tidak harus diterapkan secara formal. Yang penting secara informal umat beragama menjalankan satu, taat konstitusi atau komitmen kebangsaan, penghormatan tradisi, tidak melakukan kekerasan, lalu menghormati amalan orang lain dan tradisi-tradisi orang lain yang itu sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau toh ada yang bertentangan, ya memang agama mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Loh, caranya yang baik. Tidak ada ceritanya kok orang mengikuti itu karena kekerasan. Tidak ada cerita. Islam itu hadir di Indonesia ini justru dengan cara yang damai, sehingga umat Islam menjadi besar di Indonesia. Jangan rusak kebesaran ini hanya karena egosentris. Gitu. Egosentris apa? Ya, egosentris itu kan macam-macam. Ada yang karena misalnya ada satu dalil tidak digunakan dalil yang lain. Nah, atau
mengingat kejelekan orang lain, padahal orang lain itu juga punya kebaikan. Itu ego. Ego. Itu ego. Nah, kemudian kita hanya berpikiran pribadi, tidak berpikiran orang lain. Kalau orang itu berpikiran orang lain, maka ketika saya mau merusak orang lain, nah, bagaimana ya nanti? Apakah juga tidak akan berbalik kepada saya? Ya. Maka kalau kita menjadi guru, ya berpikiran menjadi murid. Kalau kita menjadi murid, ya juga harus berpikiran iyo. Kalau ketika kita mau berbuat dolim, kita pun juga harus berpikiran bagaimana kalau kita didolimi. Sepakat. Itu sebenarnya. Itu. Terima kasih Pak. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bermanfaat. menjadi pencerahan buat kita tentang moderasi beragama. Ya. Demikian sahabat Nur Aini Link, mudah-mudahan kita menguatkan keagamaan diri kita, keyakinan diri kita. Kalau kita seorang muslim, maka belajarlah tentang keislaman itu, kuatkan diri Anda. Kalau Anda seorang Kristiani, maka pelajarilah Alkitabnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga manakala di antara kita ada yang memegang ikut ormas Nahdlatul Ulama umpamanya atau organisasi Muhammadiyah, silahkan kuatkan di ormasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.